Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rohali dan teman saya Andi Apriyadi Gusti. Kami dari Manajemen Pendidikan Islam 2 akan melakukan observasi dan wawancara di SMP DDI Muara Jawa. Adapun tujuan dari tugas ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan, dosen pengampu Bu Arsina SAGMSI, dan aspek yang akan kami amati ialah mengenai pemasaran sekolah dan rekrutmen siswa. Baiklah, langsung saja kita mulai wawancaranya. Wawancara part 1 akan membahas mengenai sekolah. Baik Bu, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai topik permasalahan tadi, mengenai perekrutan siswa dan pemasaran sekolah. Nah, jadi yang pertama yaitu paparkan sedikit Bu, tolong mengenai profil sekolah dan bagaimana sejarah awal mulanya adanya SMP DDI Muara Jawa. Ya. Profil sekolah SMP DDI Muara Jawa itu nama sekolahnya SMP DDI Muara Jawa, jadi bukan SMP Islam DDI Muara Jawa. Kemudian status kami saat ini akreditasinya B. Lalu kalau terkait tentang sejarahnya, terus terang kami secara pasti pun kapan sebenarnya ini berdiri itu masih kabur. Tetapi kalau secara surat SK pendiriannya itu di tanggal 11 Februari tahun 1999. Jadi secara sah SK pendirian untuk SMP DDI ini di tahun 1999. Tetapi sebelumnya itu ini sudah mulai berjalan, mulai dari tanah kosong gitu, kemudian ada bangunan, itu sudah rame sebenarnya dulu itu dengan sekolah Arab gitu kan, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Jadi sebelum mungkin banyak sekolah-sekolah yang ada, DDI ini menjadi salah satu tempat pendidikan pilihan dan idola di Muara Jawa ini. Itu yang saya dengar dari pendahulu-pendahulu gitu. Nah, jadi cukup lama sekolah DDI ini ada dan alhamdulillah masih bertahan sampai saat ini. Seperti itu kurang lebih garis besarnya. Baik Bu, pertanyaan yang kedua yaitu mengenai apa sih visi misi dari SMP DDI Muara Jawa itu? Ya, visinya yaitu unggul dalam prestasi berdasarkan iman, ilmu, amaliyah, dan teknologi. Sehingga kami mengharapkan bahwa siswa-siswa kami ini adalah anak-anak yang kelak nantinya mereka itu bukan hanya mementingkan prestasi akademik saja, tetapi juga seimbang antara keilmuan dalam akademik juga dalam amaliyahnya mereka. Kemudian juga tentunya menjawab tantangan zaman sekarang, teknologi pun juga harus dikuasai sehingga kita menjadi Islam yang memiliki iman yang teguh tetapi juga memiliki kemampuan pendidikan dan menguasai teknologi sehingga kita bisa menjawab tuntutan zaman ke depan. Kemudian kalau misi kami, satu itu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga diharapkan setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kemudian kedua, menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut, juga budaya bangsa, sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Ketiga, menciptakan manajemen partisipasi dan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terlibat dengan sekolah. Keempat, memberi semangat dan membantu siswa untuk mengenali dirinya sendiri sehingga dapat berkembang lebih optimal. Kemudian yang kelima, menciptakan lingkungan yang harmonis dalam bertindak dan berkarya nyata. Seperti itu visi misi kami. Baik.
Selanjutnya mengenai berapa sih sekarang jumlah peserta didik secara keseluruhan? Sekarang ini jumlah siswa kami 104 siswa untuk kelas 7, 8, dan 9. Nah, dalam dalam siswa itu pasti kan ada aja kendala atau masalah yang ada ya Bu ya, dihadapi oleh tenaga pendidik maupun siswa. Nah, bagaimana sih cara Ibu menyelesaikan dan cara Ibu membina anak-anak? Ya, masalah itu pasti ada, apalagi kendala yang kami hadapi saat ini adalah keterbatasan tenaga pendidik dengan jumlah siswa yang 100 sekian yang harus kami tangani. Sebenarnya peningkatan jumlah siswa ini selalu dari tahun ke tahun semenjak awal saya menjadi kepala sekolah di sini di tahun 2016 menjelang akhir 2016 itu awalnya siswa hanya berjumlah 46 siswa. Kemudian teman-teman guru bekerja sama bahu-membahu agar jumlah siswa itu semakin meningkat gitu. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun kami bisa sampai pada di tahun keempat saya di sini kami bisa sampai peningkatan itu lebih dari 100% dari awal di sini. Itu sebuah peningkatan yang luar biasa. Tetapi kendalanya adalah kalau dulu itu siswanya sedikit tetapi gurunya banyak. Gurunya sekitar ada 14 di sini karena ada yang mengajar di tempat lain, kemudian mengajar di sini juga gitu. Jadi mungkin matematika kelas 8 dipegang siapa, nanti yang kelas 9 siapa gitu. Jadi banyak jumlah guru. Seiring waktu saya berpikir rasanya dengan jumlah siswa yang hanya segitu, jumlah tenaga pendidik terlalu banyak, rasanya tidak kompatibel gitu, tidak sesuai. Sehingga ada perampingan-perampingan. Lalu sampailah sekarang ini jumlah tenaga pendidik itu yang betul-betul semuanya fokus di sini, tidak mengajar di tempat lain, itu totalnya ada 6, termasuk saya juga masih mengajar gitu. Tambah TU kami jadi bertujuh di sini menggawangi SMP DDI saat ini. Nah, seandainya jumlah siswa masih di bawah 100 mungkin masih bisa kehandle. Ini udah di atas 100, jadi memang kerepotan yang luar biasa untuk menghandle siswa gitu. Tetapi tentu masalah yang ada harus diatasi. Ya, dengan kondisi, kalau kita bicara kondisi COVID saat ini, berarti kami mengajar secara online. Kami mengajar full online saat ini karena alhamdulillah siswa memiliki fasilitasnya, handphone, kemudian jaringan juga sudah disediakan oleh pemerintah, kuota, sehingga memang kami full online. Kendalanya saat ini adalah, saya rasa di semua sekolah pun terjadi, siswa itu jenuh, bosan, kemudian juga sudah terpengaruh oleh game, gitu ya. Sehingga pembelajaran itu menjadi hal yang tidak lagi menarik bagi mereka. Jadi kalau misalnya persentasenya dari 100 siswa yang ada di kelas, kemungkinan 100% siswa yang ada di kelas kemungkinan kan hanya yang ikut aktif 30% deh. Itu sudah banyak yang aktif mengikuti pembelajaran. Itu sebuah masalah, tetapi kita tentu harus terus menjawab masalah yang ada. Salah satu yang kami lakukan adalah kami merampingkan kurikulum itu sehingga tidak lagi menuntut ketuntasan kurikulum, tetapi adalah bagaimana agar siswa tetap mendapatkan haknya untuk belajar tanpa terbebani oleh beratnya kurikulum yang ada. Jadi kurikulum itu dirampingkan. Kami mengikuti KD darurat yang disiapkan oleh pemerintah, sehingga yang biasanya mungkin harus ada 8 kompetensi dasar kami ini, mungkin kami dalam 1 tahun ini mungkin hanya ada 5 kompetensi dasar gitu, 4 kompetensi dasar, sehingga ramping gitu. Itu satu, sehingga tidak terlalu terbebani dengan kita menuntut siswa tuh harus selesai ini, harus ini, enggak. Kedua,
karena seiring berjalan waktu kami mencoba membaca masalah yang ada dan coba mencari solusinya. Jadi teman-teman guru ini mencoba interaktif saat ini dengan siswa. Jadi bukan sekedar misalnya memberikan tugas di Google Classroom, kami manfaatkan WA Group dan Google Classroom. Tetapi juga teman-teman guru itu di WA Group itu coba interaktif. Jadi seakan-akan tatap muka dengan siswa gitu. Jadi memberi salam, mengisi presensi, kemudian membuka pembelajaran dulu di WA Group untuk menarik ketertarikan siswa bahwa kalau misalnya siswa-siswa yang suka terlambat hadir nih paling tidak ada rasa tidak nyamannya, guru saya sudah mulai pembelajaran gitu. Nah seperti itu interaktif di WA Group. Kemudian sudah begitu baru kami berikan tugas. Nah tugasnya dikerjakan di Google Classroom. Itu salah satu hal yang coba kami atasi. Terkait siswa yang misalnya sama sekali tidak ikut pembelajaran, kami hubungi by phone satu demi satu. Dan ada yang reaksinya positif dari orang tua, ada juga orang tua yang acuh tak acuh. Ya, tapi terus berusaha yang terbaik untuk mereka. Baik Bu, yang selanjutnya ialah mengenai fasilitas sarana dan prasarana nih Bu. Baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi bagaimana sih pengelolaannya selama pandemi ini? Apakah ada perbedaan mengenai hal tersebut? Kalau terkait sarana dan prasarana selama pandemi ini, kebetulan kan kami memiliki banyak sekali keterbatasan dalam Sapras. Masih banyak sekali kekurangannya. Lapangan terbatas, kemudian juga lahan juga terbatas, sehingga memang yang kami punya ya cuman sampai hari ini ya segini aja gitu. Nah, di masa pandemi ini adalah kesempatan bagi kami untuk merombak yang ada. Terkait misalnya sarana yang ada di ruangan ini baru ini. Awalnya ini Titan, Pak keramik dan kusam lah. Nah, untungnya pandemi jadi siswa tidak aktif. Nah, jadi kami punya masa untuk bisa merombak gitu. Begitu juga dengan kelas-kelas yang lain ini sementara dalam perbaikan semua. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan sih. Cuman dimanfaatkan aja oleh sekolah untuk merias wajahnya. Selanjutnya mengenai prestasi atau output yang telah dicapai oleh sekolah ataupun dari siswa. Kalau terkait output di luar, ya saat ini SMP DDI sudah cukup diperhitungkan kembali. Ini kan kemarin seperti saya bilang yang lalu-lalu itu sangat-sangat diperhitungkan keberadaannya di Muara Jawa. Kemudian seiring perjalanan waktu mungkin juga manajemen dan lain-lain yang masih kurang optimal sehingga redup cahayanya. Nah ini sudah mulai kembali bangkit. Nah output yang pernah kami dapatkan itu adalah di lomba-lomba gerak jalan kami mendapatkan juara 2 dan 3 untuk putra maupun putra pernah dapat nggak ya? Pernah ya, putra maupun putri berarti juara 2 dan 3 sekecamatan Muara Jawa. Itu sudah hal yang luar biasa. Kemudian siswa kami pernah mendapat juara 1 lomba baca puisi yang diselenggarakan di SMA 1 itu kecamatan Muara Jawa Sanga-Sanga ya Bu? Iya. 3 kecamatan. Tiga. Muara Jawa, Sanga-Sanga dan Samboja. Nah, siswa kami yang mendapatkan peringkat pertama tuh. Kemudian kalau lomba-lomba keolahragaan futsal juara berapa ya Ibu ya? Juara 2 apa 3 gitu ya, futsal kayak gitu-gitu. Juga anak-anak kami ikut terlibat dan mendapatkan peringkat. Sampai sejauh ini sih baru itu kalau terkait akademik memang masih, tapi ikut babak penyisihan, cuman nggak
sampai mendapatkan peringkat. Kurang lebih seperti itu prestasi kamu.